Tapi sekarang kematian kedua adalah kematian total. Kematian kekal, kematian komplit. Habis akar-akarnya, tidak ada lagi sisa dari mereka. Itulah kematian yang kedua. Tapi inilah executive judgment. Ya, penghukuman eksekutif. Eksekusinya ini. Jadi rupanya bukan hanya iblis, tapi ada juga apa? Maut, kematian itu sendiri, dan kerajaan kematian itu dilemparkanlah juga ke dalam lautan api. Artinya tidak akan ada lagi maut. Tidak. Pernyataan firman Tuhan yang menyatakan dosa itu tidak akan ada lagi di dalam surga dan di Yerusalem. Surga yang turun ke bumi kita itu nantinya tidak akan ada lagi. Kenapa? Anyway, mari kita lihat. Kapan itu penghakiman hukuman itu berakhir? Nah, kita sudah lihat ya. Sebelum milenium, kita sudah pelajari tadi malam apa yang terjadi. Sebelum milenium, selama milenium, dan sekarang kita akan pelajari sesudah milenium. Ya. Jadi sebelum milenium kita tahu kedatangan Yesus yang kedua. Apalagi orang jahat binasa atau mati. Ya, kita lihat ya. Orang benar yang mati dibangkitkan. Lalu semua orang benar, baik yang sudah mati dibangkitkan maupun yang masih hidup, akan diangkat ke surga. 1 Tesalonika 4. Silakan baca kembali dan ayat-ayat lainnya tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Lalu apa lagi? Lalu kemudian setan akan dirantai di bumi. Dia tidak ada hambak, tidak ada kerjaan. Kenapa? Karena bumi sepi, kosong, dan hancur lebur. Yang dia tidak ada yang dia bisa lakukan. Tidak ada yang bisa dipengaruhi. Sekarang setan sibuk. Ya. Setan sibuk mempengaruhi kita karena dia tahu waktunya itu apa. Waktunya sudah singkat. Loh, kalau demikian, kenapa dia tidak mau bertobat, pendeta? Ya, ada yang seringkali bertanya, kalau setan tahu, pendeta, kalau setan baca Alkitab, dia akan tahu dia akan mati. Betul. Setan itu baca Alkitab. Ya, setan itu baca Alkitab semua. Dia tahu semua Alkitab. Tetapi dia sudah apa? Dia sudah menolak untuk bertobat. Dia tidak mau lagi bertobat. Yang dia ingin lakukan saat ini adalah mencari sebanyak-banyaknya pengikut-pengikutnya. Ya, supaya dapat mati bersama-sama. Dia sudah dalam bisnis sekarang atau dalam usaha yang orang Jepang dulu ya. Kamikaze. Dia sekarang dalam bisnis bunuh diri dengan kata lain. Ya, dia sudah tahu, tapi dia akan merangkul sebanyak mungkin supaya dapat mati bersama-sama dengan dia. Ya, jadi itulah bumi akan sepi kosong karena tidak ada lagi yang akan dicobai oleh setan. Ya, dan kenapa? Karena selama milenium apa yang terjadi ya? Orang-orang jahat kan binasa ya, sudah mati. Sedangkan orang benar selama milenium, orang benar akan memerintah bersama Kristus di surga. Kita sudah pelajari tadi malam ya. Akan ada penghakiman di surga bagi orang jahat, bagi iblis dan semua pengikutnya, malaikat-malaikat jahatnya. Apalagi, iblis dan malaikat akan dirantai di bumi selama 1000 tahun tersebut. Kita sudah pelajari tadi malam, ayat-ayatnya semua kita telah pelajari. Ya. Dan bumi sepi dan kosong juga selama milenium. Ya. Kan kalau kita lihat ya, bumi yang sepi dan kosong ini juga terjadi, kita lihat, ingat, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Kitab Wahyu berbicara tentang 7 kutuk akhir. 7 kutuk akhir itu akan memporak-porandakan dunia kita. Ya. Memporak-porandakan dunia. Dunia kita itu akan hancur. Itulah sebabnya betul ya, harta kita dan segala itu tidak akan kita bawa ke surga ya. Yang di bumi ini akan hancur, luluh lantak semua pada saat Yesus datang ya. Jadi bumi sepi, kosong dan hancur oleh sebab 7 kutuk akhir yang menyebabkan bumi hancur lebur. Itu pelajaran lain kita dapat pelajari. Oke, mari sekarang kita masuk sesudah milenium. Apa yang terjadi? Wah, ya. Kita nanti lihat ayat-ayatnya, tapi ayat-ayatnya nanti kita akan bahas sesudah ini. Tapi mari kita lihat sedikit ya. Kesimpulan dulu sebelum kita mulai masuk ke pembahasan yang lebih mendetail ya. Sesudah milenium, kota suci, surga itu ya akan menjadi ibu kota. Bayangkan surga, tempat Allah bersemayam sekarang. Ya, itu akan turun dari surga. Turun bersama Kristus dan orang benar. Turun bersama Kristus. Dan pada saat itu akan ada kebangkitan. Kebangkitan kedua yaitu kebangkitan pertama bagi orang-orang jahat. Ya. Kebangkitan kedua itu adalah kebangkitan pertama. Ya. Itulah kebangkitan kedua itu adalah kebangkitan bagi orang-orang jahat. Wahyu pasal 20 ayat 1-3 itu berbicara tentang kebangkitan pertama itu bagi orang-orang yang benar yang dibangkitkan pada saat Yesus datang ya. Orang-orang lain udah pada mati semua kan. Lalu mereka itu akan mendapatkan kebangkitan mereka itu bukan kebangkitan pertama, tetapi pada kebangkitan kedua. Yaitu yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 5 dan 13. Lalu
Apa yang terjadi karena orang-orang ini sudah bangkit? Wah, setan udah mulai apa? Menghasut lagi, ada pekerjaan lagi dia. Dia ada target lagi yang dia buat ya. Jadi dia terlepas dan mencoba untuk menyerang kota Allah. Wahyu 20 ayat 7 sampai 9 ya. Anda bisa baca, kita akan juga lihat sebentar beberapa ayatnya ya. Lalu kemudian pada saat mereka hendak menyerang kota Allah, maka firman Tuhan katakan, penghukuman datang, api menghanguskan mereka, tidak berbekas, habis. Ya. Penghukuman setan dan orang jahat. Wahyu 20 ayatnya yang ke-11 sampai 15. Dan kemudian bumi diperbaharui. Bumi kita ini menjadi bumi yang akan diperbaharui. Kita akan kembali. Kenapa pendeta? Wah, kan bumi kita sudah pernah berdosa, kenapa kok harus kembali ke sini? Jangan lupa ya, memang saat ini ya mungkin kita sudah akan lihat ya, sebelum milenium bumi kita ini akan lebih hancur-hancuran. Sekarang saja udah mulai hancur-hancuran ya. Ada tempat-tempat yang indah sudah tidak lagi indah dan lain sebagainya. Tetapi pada saat Yesus datang, surga diturunkan, lalu bumi kita ini akan diperbaharui, akan lebih indah. Pada saat yang bersamaan kita akan diingatkan, di tempat ini dulu Yesus pernah disalib. Ya, sehingga kita akan selalu diingatkan, bukan supaya kita rasa bersalah, tetapi supaya kita memiliki perasaan bersyukur karena Tuhan yang mati di dunia yang diperbaharui inilah. Maka saya tidak akan lagi menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Saya tidak akan lagi mau menyalibkan Yesus di bumi. Di bumi yang kita akan diperbaharui ini. Kita akan selalu apa? Mengenang. Ya. Apa artinya? Ya, contoh saja, kalau Anda yang, ya kalau dulu ya, zaman kami dulu ya, kalau pacaran itu apa ya, suka tulis-tulisan surat. Ya, coba saja ya, Anda selalu diingatkan dengan surat-surat cinta Anda itu ya, misalnya ya. Anda baca-baca surat cinta Anda, waduh, keluarga itu bisa lebih harmonis, saudara. Kalau Anda bisa diingatkan kembali dengan cinta Anda semula-mula. Itulah sebabnya kerajaan surga itu nantinya di bumi sekarang ini. Supaya kita diingatkan adanya cinta Allah kepada kita. Yesus yang mati di kayu salib di bumi kita ini. Sehingga kita akan selalu mengasihi Yesus yang telah berkorban bagi saudara dan saya. Oke, mari kita kembali dulu. Mari kita lihat apa? Surga turun apa dikatakannya? Surga turun ke bumi. Yerusalem baru itu adalah satu tempat di surga di atas ya. Itu adalah, jadi kita sudah lihat tadi ya, setelah milenium surga baru turun ke mana? Bumi. Tapi surga itu sendiri sekarang itu ada di atas ya, tidak di sini ya. Inilah tempat yang dijanjikan dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus pada saat dia naik ke surga, dia akan naik ke surga. Dia bukan jalan ke samping kiri kanan, bukan. Dia naik ke surga, ya. Itulah tempat Bapa yang dia akan sediakan tempat. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Kapan? Membawa kamu ke tempatku itu kapan? Permulaan milenium, ya. Aku akan datang kembali, kedatangan Yesus 2 kali. 1 Tesalonika 4, kita akan bertemu dengan dia di awan-awan. Lalu kita akan dibawa ke tempat tersebut. Itulah Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun apa? Berada. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan surga tersebut? Wahyu 21 ayat 2. Kita masuk kembali ke kitab Wahyu ya. Wahyu 21 ayat 2 katakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga. Ya. Siapkan Yesus, Yerusalem baru disiapkan Yesus di surga. Kemudian sekarang apa? Sesudah milenium, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dan ini bukan hanya kitab Wahyu, sudah dinubuatkan juga saudara ya, dalam kitab Sakaria 14 ayat 5. Sakaria 14 ayat 5 katakan, lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Itu pada saat mereka pergi dan juga apa? Datang kembalinya itu Yerusalem baru, orang kudus akan selalu bersama-sama dengan dia. Pada saat dia naik ke surga, bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat turun juga dari surga untuk ke dunia baru ini, juga akan bersama-sama dengan Allah kita. Jadi surga itu turun ke bumi. Surga itu turun ke bumi. Nah, apa yang terjadi setelah Yerusalem baru itu turun dari surga, dari itu dikatakan apa? Wahyu tadi sudah katakan. Lalu Wahyu 20 ayat 2 dan 3 katakan apa? Ya, dikatakan iya, ini sebelum kita lihat apa yang akan terjadi setelah Yerusalem baru itu turun ya. Dalam Wahyu 20 ini pendahuluannya dikatakan apa?
Ia atau malaikat menangkap naga, ular tua, iblis saja, ia mengikatnya 1000 tahun, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan mementeraikan di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Ya. Sebelum berakhir masa 1000 tahun. Jadi setelah masa 1000 tahun apa? Kemudian daripada itu, setelah berakhirnya 1000 tahun, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Untuk sedikit waktu. Untuk apa dia dilepaskan? Karena orang-orang yang jahat dibangkitkannya. Dan dia memiliki kesempatan sekarang untuk menyerang orang-orang benar di dalam kota Allah. Itu yang tertulis dari Wahyu 20 ayat 7 dan 8. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, ya, yang mana setan akan dilepaskan, apa yang terjadi? Iblis akan dilepaskan. Nah, ayat 3 katakan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya, tapi ayat 7 katakan apa? Iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Orang-orang sudah dibangkitkan kembali sekarang. Orang-orang jahat dibangkitkan, ya, kebangkitan kedua itu, ya. Ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Apa yang mereka akan lakukan? Ya, orang-orang yang dibangkitkan ini berserta iblis yang sekarang sudah ada kerjaan, dia tidak lagi di penjara. Dia ada kerjaan, apa yang mereka akan lakukan? Kita sudah baca ayat sampai 3. Mari kita baca ayat 9, 13, 15, ya. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan surga yang turun dari Yerusalem baru yang turun dari surga, ya. Lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu, kota kudus yang turun dari surga itu, ya. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ayat 13. Maka maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api. Mereka sudah mati sebelumnya. Kapan mereka mati sebelumnya? Sebelum 1000 tahun. Mereka sudah mati. Semua orang jahat mati. Pada saat Yesus datang, mereka semua mati. Kita sudah baca. Ada ayat-ayat yang kita sudah lihat. Tapi sekarang kematian kedua adalah kematian total. Kematian kekal, kematian komplit, habis akar-akarnya, tidak ada lagi sisa dari mereka. Itulah kematian yang kedua dalam lautan api, ya. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah executive judgment, ya. Ya, penghukuman eksekutif. Eksekusinya ini eksekusinya. Inilah eksekusinya. Ya. Jadi mereka dibangkitkan, tapi mereka yang memang sudah tidak mau bertobat, gantinya dibangkitkan untuk apa? Tidak ada lagi kesempatan karena memang mereka sudah menolak Tuhan. Ya. Tapi dibangkitkan, mereka akan menyerang Tuhan dan disitulah mereka habis. Memang Alkitab sudah berbicara, ya, tentang 2 kebangkitan, ya. Kebangkitan semua orang itu sudah dinyatakan. Semua orang yang mati, semua orang yang mati akan dibangkitkan. Kisah 24:15 katakan apa? Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Tapi yang bangkit bagaimana? Baik orang yang benar akan bangkit, maupun orang-orang yang tidak benar. Jadi ada kebangkitan semua orang, yaitu orang yang benar dan tidak benar. Ya, nggak ada yang setengah benar atau setengah nggak benar. Semuanya ada 2 pilihan saja, saudara. Anda jadi orang yang benar, atau Anda jadi orang yang tidak benar. Ya. Apa yang terjadi dengan orang yang benar? Yang benar akan memperoleh kehidupan kekal, yang tidak benar bangkit untuk kematian kekal. Yang benar bangkit untuk kehidupan kekal, yang tidak benar bangkit untuk kematian kekal. Dan itu yang firman Tuhan tuliskan. Firman Tuhan tuliskan dalam Yohanes 5:28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba executive judgment itu. Executive judgment, ya. Penghukuman eksekutif itu, ya. Bahwa semua orang yang dalam kubur akan mendengarkan suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, ya. Itu executive judgment. Itu untuk orang yang benar kapan itu? Permulaan 1000 tahun, ya. Tapi untuk kehidupan apa? Kekal, ya. Sedangkan mereka yang telah berbuat jahat, Yohanes 5:29 katakan apa? Sedangkan mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum di akhir 1000 tahun. Jadi itulah akhir daripada dosa. Itulah akhir daripada setan, ya. Itulah akhir daripada dosa, itulah akhir daripada setan. Setan tahu ini dia.
Setan baca firman Tuhan. Ya. Kita juga sering kali, aduh kalau gitu kenapa dia tobat? Kita saja yang sudah sering mendengarkan firman Tuhan seringkali jatuh bangun juga ya. Tapi ya itulah karena kita percaya kepada Tuhan. Ya. Kita percaya dan kita memiliki iman ya dalam penyerahan kepada Tuhan. Setan mengetahui tapi dia tidak mau berserah kepada Tuhan. Dia sudah menutup pintu hatinya. Pintu kasih yang sudah tertutup bagi setan. Ya. Dan apa yang terjadi? Hanya kebinasaan bagi dia. Wahyu 20 ayat 7 dan 14 katakan apa? Dan iblis, ini setelah di akhir milenium ini ya, akhir milenium, akhir 1000 tahun ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Mati dia. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut. Waduh, jadi rupanya bukan hanya iblis, tapi ada juga apa? Maut, kematian itu sendiri, dan kerajaan kematian itu dilemparkanlah juga ke dalam lautan api. Artinya tidak akan ada lagi maut, tidak akan ada lagi kematian sesudah itu, dan tidak akan ada lagi kerajaan kematian. Tidak ada lagi orang yang akan mati sesudah itu. Kenapa? Karena pencipta dosa, si iblis, dan kerajaan dosa yang dibentuk oleh iblis, itu tidak kekal. Itu akan dan pasti berakhir. Itu akan berakhir. Ya, tidak akan kekal. Ya. Kebinasaan iblis itu total. Ya, total dan tidak akan ada lagi yang akan menggantikannya. Ya, tidak akan lagi. Pendeta, bagaimana dengan kalau ada orang yang masuk surga lalu kemudian dia udah bosan lalu dia mau berdosa. Kalau ada orang yang masuk surga lalu akan menjadi bosan dengan surga, dia in the first place dia tidak akan masuk surga, Saudara. Orang yang mau masuk surga adalah orang yang sudah bosan dengan dunia dan tidak menginginkan dunia dan keduniawian, ya. Dengan segala dosa-dosa yang ada di dunia. Kalau kita yang mau masuk dalam kerajaan surga, kita adalah orang yang merindukan surga. Orang yang sudah muak dengan dunia ini. Orang yang sudah melihat kebejatan dosa dan lain sebagainya. Tuhan, saya nggak mau lagi dalam dunia ini. Tapi kalau kita masih pikir, aduh, di dunia cuma satu istri, kalau di surga bisa-bisa ada 70 wanita atau 70 istri. Waduh, kalau begitu, kalau surga itu adalah kelipatan dari dunia, itu bukan surga namanya, Saudara ya. Nggak begitu surga kita. Tapi itulah ya. Jadi itu tidak akan ada yang menggantikannya. Maleakhi 4 ayat 1 katakan apa? Bahwa sesungguhnya hari itu datang. Menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ya, jadi setan maupun kerajaannya, ide-ide setan, ide-ide duniawi, ide-ide berdosa. Dosa itu sendiri habis. Habis. Kita tidak akan pernah lagi memilih untuk berdosa. Kalau kita masih bisa memilih untuk berdosa, kita akan mati, bukan? Tetapi firman Tuhan sudah cukup jelas. Ya. Musuh kita yang terakhir adalah kematian, dan kematian itu dari 1 Korintus 15:26 katakan telah dibinasakan. Jadi tidak akan lagi ada yang mati. Tidak akan ada yang mati. Ya. Dapatkah kita berbuat dosa? Kita tidak akan lagi dapat berbuat dosa karena dosa itu sudah tidak ada. Ya. Kita masih memiliki kebebasan memilih, tapi kita memilih bukan untuk berdosa, kita memilih hanya untuk terus memuji, membesarkan nama Tuhan. Kalau kita tidak terbiasa memilih untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam dunia ini, saya harus katakan kita bukan calon warga surga. Kita bukan calon warga surga. Kenapa? Di dalam dunia baru, di dalam surga dan kemudian Yerusalem baru, tidak akan ada lagi dosa. Tidak akan ada lagi. Tidak akan pernah muncul lagi. Firman Tuhan sudah jelas. Firman Tuhan sudah sangat jelas ya. Dosa yang lama itu tidak akan lagi. Wahyu 21 ayat 4 katakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan lagi perkagungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, telah berlalu. Ada begitu banyak firman Tuhan. Saya ulangi. Ada begitu pernyataan firman Tuhan yang menyatakan dosa itu tidak akan ada lagi di dalam surga dan di Yerusalem. Surga yang turun ke bumi kita itu nantinya tidak akan ada lagi. Kenapa?
Misalnya, ya, Wahyu 3:12 berbicara tentang kata yang dalam bahasa Inggris menggunakan kata never. Tidak akan, never. Kata never, ya. Tidak akan, never, keluar dari manusia dalam kerajaan surga nanti dan dalam Yerusalem baru, tidak akan pernah keluar dari pemberadaan, dari satu persekutuan dengan Allah. Kita berdosa di dunia ini karena kita masih lari-lari, ya, suka lari-lari, saudara, ya. Lari dari hadirat Tuhan, lalu sudah tahu ini berdosa, tapi aduh, untuk saat ini oke lah, lari dulu lah dari hadirat Tuhan. Ya, kalau kita dalam kerajaan surga dan dunia baru, kita tidak akan pernah mau lari. Kalau kita masih punya pikiran-pikiran untuk lari, in the first place, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi di dalam kerajaan surga, kita tidak akan never keluar dari hadirat Allah. Wahyu 3:12 katakan apa? Barang siapa menang, barang siapa sudah dimenangkan, masuk dalam kerajaan surga, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Bait suci adalah lambang kebersamaan kita dengan Allah, ya. Kita tidak akan keluar dari hadirat kebersamaan dengan Allah. Apalagi never lainnya akan terjadi. Kita tidak akan, kita never. Nama kita will never dikeluarkan dari buku kehidupan. Jadi jangan pikir, dalam kerajaan surga tiba-tiba saya ingin, udah rindu dengan dosa. Lama bosan, udah 1 juta tahun kita di surga, di dunia baru. Bosan, inginlah yang mau bikin di dunia baru, di dunia lama dulu. No, never. Kita tidak akan lagi keluar dari buku kehidupan. Wahyu 3:5 katakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan, I will never menghapus namanya. Aku tidak akan menghapus namanya dari buku kehidupan. Kenapa? Bukan karena Tuhan paksa kita supaya nama kita itu jangan keluar. Tuhan paksa kita supaya tidak berdosa. Kenapa? Semua orang yang akan masuk dalam kerajaan surga tidak akan lagi memikirkan tentang dosa. Tidak akan lagi memikirkan untuk berbuat dosa. Tidak akan ada lagi kutuk. Tidak akan ada lagi kutuk. Never ada lagi curse. Wahyu 22:3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Dosa itu, kalau kita berbuat dosa, kita akan dikutuk. Seperti Adam dan Hawa, keluar dari Taman Eden, dan lain sebagainya. Ada kutukan. Ada kutukan kepada Kain setelah dia membunuh adiknya. Ada kutukan. Kenapa? Karena dosa yang dibuat. Tapi di dalam kerajaan surga, tidak akan ada lagi kutukan atau laknat. Wahyu 22:3. Wah, ayat lain yang paling penting juga dapat kita lihat. Tolong hafal ini dia, ya. Dosa tidak akan terulang kembali, karena Nahum 1:9 katakan apa? Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Pada saat executive judgment, bukan hanya setan dihabisi, tetapi kesengsaraan, suffering. Dosa menyebabkan kita suffering. Jadi kesengsaraan atau dosa itu tidak akan timbul 2 kali. Tidak akan timbul 2 kali. Ya, selama masa kekekalan, ya, kenapa sampai kita akan ibu kota negara, ibu kota alam semesta, ya. Tuhan akan bersemayam bukan lagi di surga yang sekarang dia sedang bersemayam, ya. Dia akan bersemayam di bumi kita. Kenapa? Karena di bumi inilah anak yang tunggal disalibkan, ya. Jadi salib Kristus itulah yang telah mengubur dosa, menyebabkan kita tidak akan pernah berpikir lagi untuk berbuat dosa. Efesus 1:7 katakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, ya, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Darah salib Kristus itu adalah merupakan bagian rencana terbesar yang Allah telah berikan. Ya, itu adalah rencana agar supaya melalui salib itu orang-orang dapat bersatu dengan Kristus. Kita dapat bersatu dengan Kristus. Efesus 1:10 kita sudah baca tadi ayat 7. Ayat 10-nya katakan, untuk apa rencana Allah? Untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Ya. Jadi salib Kristus itulah yang mempersatukan baik yang di sorga dan di bumi. Itulah sebabnya sorga akan turun di dunia baru ini. Itu di bumi kita sekarang ini yang diperbaharui. Ya. Karena kita semua disatukan di dalam Kristus di dunia. Itulah sebabnya saya katakan, puji Tuhan kalau Anda memiliki kesempatan untuk ke Timur Tengah atau ke Israel, ya.
di Yerusalem untuk melihat bagaimana Yesus yang pernah mati di situ itu memberikan satu arti yang begitu dalam. Dan bukan itu saja, itu juga akan menjadi tempat, ya, Yerusalem baru itu juga akan tiba di ibu kotanya itu akan ditempatkan itu di mana, di Yerusalem di Israel sekarang ini nantinya, ya. Dan dari situ, dengan kata itulah pusat daripada Yerusalem yang baru itu. Ya. Lalu berikutnya apa lagi? Ya. Itulah rencana Allah. Orang bersatu dengan Kristus. Lalu orang benar akan selalu bersatu dengan Kristus. Oleh sebab salibnya menyatukan baik yang di surga dan di bumi. Dan salib itulah menyebabkan kita akan selalu berada di dalam Kristus. Kolose 1 ayat 19 dan 20 katakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah, melalui Kristuslah, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Kita yang mau masuk dalam kerajaan surga, kita harus berdamai dengan Tuhan. Kita harus memiliki satu persahabatan, persekutuan dengan Tuhan. Ya. Oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya. Itulah sebabnya sekali lagi, dunia baru itu ada di dunia kita ini nantinya, ya. Karena disitulah kita dapat terus-menerus diingatkan pengorbanan Kristus yang selalu menjadi baik. Jadi ada pembicara yang selalu katakan bahwa setiap hari kita harus membaca peristiwa kematian Yesus. Pengkhotbah ini katakan, ya, seperti Dwight Nelson, dia katakan, kalau saja setiap hari kita membayangkan kematian Kristus di kayu salib, supaya saudara dan saya dapat memperoleh keselamatan, maka kita akan memiliki kehidupan yang apa? Berbeda. Kalau kita melihat Kristus, dia dihina, anak Allah yang dihina, yang mati dengan cara yang hina, ya. Apalah perasaan-perasaan saya? Apalah harga diri saya, ego saya, rasa tersinggung saya oleh sebab orang cuma bikin kata yang tidak diucapkan, tidak dibilang terima kasih kepada kita, ataupun kita disepelekan sedikit dan lain sebagainya. Apalah artinya kesengsaraan kita dengan kesengsaraan Yesus? Itulah sebabnya ya selalu ingat salib Kristus setiap hari. Ingat Yesus yang menderita, yang mati bagi saudara dan saya. Supaya kita selalu bersyukur, Tuhan, puji Tuhan, masalah saya ini ternyata tidak lebih besar dari pengorbananmu. Penderitaan saya, ya, sakit saya, ya, pergumulan saya tidak lebih besar dari pengorbanan. Dan jika kita selalu memikirkan salib, pengorbanan Yesus yang telah Dia buat bagi kita, maka seperti ayat ini katakan, kita akan disatukan dengan Kristus. Ya. Jadi bagaimana caranya kita menghidupkan bersatu dengan Kristus menurut Galati 2 ayat 20? Kita disatukan dengan satu kehidupan yang berfokus kepada pengorbanan Kristus. Ya. Bukan aku, namun aku hidup, Galatia 2:20 katakan, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Karena Dia yang telah menyelamatkan kita, ya, pengorbanannya, ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, berkorban bagi aku, mati di kayu salib bagi aku, dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau kita di setiap hari memikirkan salib Kristus, pengorbanan Kristus, maka Kristus akan hidup di dalam kita. Kita akan selalu bersatu dengan Kristus. Kalau saat ini saja di dalam dunia, kita dapat memiliki kekuatan, walaupun masih ada dosa, walaupun kita bisa jatuh bangun. Tapi kalau kita terus memikirkan pengorbanan Kristus setiap hari, kita akan dapat disatukan dengan Kristus. Apalagi nantinya dalam kerajaan surga, ya. Saat dosa tidak ada lagi, saat setan tidak ada lagi, saat bisikan-bisikan jahat itu tidak ada lagi, saat mau tidak ada lagi, kita akan lebih dipererat sehingga kita tidak akan pernah lagi akan berbuat dosa, tidak akan pernah lagi. Kenapa? Karena kita sudah sangat dipersatukan dengan Kristus. Kiranya persatuan dengan Kristus akan selalu menjadi bagian kita. Inilah doa dan permohonan yang saya bawa di dalam nama Yesus.
Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini, oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.